Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti kita ketahui bersama, bahwa saat ini pemanfaatan teknologi informasi sebagai suatu bagian yang sangat penting dari seluruh aktivitas kehidupan manusia tanpa terkecuali. Tidak hanya sebagai media untuk melakukan komunikasi, tetapi juga dalam proses kehidupan manusia lainnya menggunakan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah merupakan bagian penting dari aktivitas berbagai komponen masyarakat dan pemerintah. Hal ini terbukti dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor penting dan strategis, seperti halnya dalam kegiatan e-banking, e-government, e-procurement, serta transaksi-transaksi bisnis lainnya. Di samping juga untuk kepentingan riset ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Pada zaman prasejarah, manusia telah menggunakan teknologi informasi dan teknologi yang sesuai dengan tingkat akal dan pengetahuan mereka pada saat itu. Dapat mengetahui aktivitas dan teknologi pada masa prasejarah berdasarkan bukti-bukti berupa lukisan dinding sisa-sisa barang peninggalan yang masih utuh. Di zaman batu, manusia telah menggunakan teknologi informasi berupa lukisan yang menceritakan tentang pengalaman kegiatan berburu dan perolehan binatang hasil buruan pada dinding gua yang pernah menjadi tempat tinggal manusia pada saat itu. Manusia yang lebih maju dan modern mampu berkomunikasi secara lisan dan mulai mampu mendokumentasikan informasi dalam bentuk tulisan dan ukiran, baik dalam bentuk simbol maupun gambar. Selain itu, dulunya manusia pernah mengkonsep sebuah ide atau imajinasi. Namun, karena kurangnya teknologi yang ada pada zaman itu, akhirnya konsep itu tak terlaksana. Contohnya saja, pada zaman dahulu, manusia membuat konsep agar orang yang berbeda di tempat yang berjauhan dapat merapatkan sesuatu atau bertemu. Namun, karena dulunya tidak ada teknologi yang seperti itu, maka hingga akhirnya dia meninggal, konsep tersebut belum terlaksana. Namun demikian, karena zaman sekarang sudah ada teknologi yang seperti itu, sehingga sekarang ada teknologi yang menyerupai konsep tersebut. Seluruh teknologi yang ada saat ini merupakan hasil dari perkembangan dari generasi sebelumnya. Cepatnya perkembangan teknologi ini mempengaruhi kegiatan manusia secara luas. Teknologi diciptakan untuk mempermudah setiap kegiatan manusia. Teknologi lahir dari pemikiran manusia yang berusaha untuk mempermudah kegiatan-kegiatannya yang kemudian diterapkan dalam kehidupan. Kini, teknologi telah berkembang pesat dan semakin canggih seiring dengan perkembangan zaman, sehingga terjadi penambahan fungsi teknologi yang semakin memanjakan kehidupan manusia. Salah satu contoh fasilitas komunikasi saat ini adalah yang kita kenal dengan handphone. Pada awal kemunculannya, handphone hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang benar-benar membutuhkannya karena untuk melancarkan pekerjaan mereka. Namun, seiring perkembangan zaman, handphone telah dimiliki oleh semua kalangan, baik yang benar-benar membutuhkan maupun yang kurang membutuhkan tanpa terkecuali. Kemudian, misalnya saja, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pembayaran elektronik dalam dunia perbankan saat ini. Pemesanan tiket tidak hanya tiket kereta lintas provinsi, tiket pesawat sampai dengan tiket pertunjukan artis tertentu. Pada akhirnya, perkembangan teknologi informasi telah memaksa agar setiap manusia dapat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang ada. Dalam perkembangan selanjutnya, teknologi informasi berkembang menjadi sedemikian pesat, sehingga melahirkan suatu tatanan dunia baru yang lebih dikenal dengan dunia cyber. Dalam konteks perekonomian, keberadaan teknologi informasi dapat memungkinkan berjalannya transaksi secara seketika, tanpa harus menunggu waktu yang lama, dengan jaminan keamanan teknologi yang terus dikembangkan, memberikan jaminan bahwa transaksi bisnis yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Dengan demikian, ketergantungan dunia bisnis atas keberadaan teknologi informasi ini menjadi sangat dalam, sehingga dibutuhkan tingkat pengamanan yang sangat ketat. Dengan kemudahan akses yang dimiliki, siapapun dapat melakukan komunikasi tanpa batas dengan pihak lain di belahan dunia manapun juga. Kehadiran lingkungan yang baru tentu saja membuat suatu kondisi yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Pada akhirnya, keberadaan dunia cyber menuntut adanya suatu tata kelola internet yang mumpuni dalam menanggulangi efek negatif yang muncul di dalamnya. Mengapa demikian? Mengingat bahwa keberadaan teknologi informasi ini dalam perkembangannya akan memunculkan tidak hanya akibat positif, tetapi juga akibat negatif di dalamnya. Berikut ini adalah dampak positif hadirnya teknologi informasi dan komunikasi.
Yang pertama, mempermudah akses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. Yang ketiga, sebagai media komunikasi, sebagai media pertukaran data, media mencari informasi atau data, membuat suatu komunitas baru, dan fungsi positif lainnya. Namun demikian, teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak negatif. Kebanyakan dampak tersebut disebabkan karena penyalahgunaan dari teknologi informasi dan komunikasi, ataupun disebabkan karena kurangnya pemahaman user akan etika dan juga cara untuk menggunakan teknologi informasi juga komunikasi dengan baik dan juga benar. Selain itu, dampak negatif hadirnya teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. 2. Meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber. Yang ketiga, terjadinya cyberbullying. Yang keempat, konten negatif yang berkembang pesat. Yang kelima, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Mengabaikan tugas dan pekerjaan, banyaknya masyarakat yang kecanduan internet atau kecanduan game, dan dampak negatif lainnya. Dengan hadirnya internet sebagai salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan tantangan baru dalam tata kelola internet dengan segala budaya dan kehidupan baru yang tercipta di dalamnya. Dalam hal ini, masyarakat informasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan baru yang dikenal dengan dunia cyber. Sekian dan terima kasih.